karena perilaku yang tidak baik dari mereka kemudian mau dicaci maki, tidak. Tentu ini yang bisa memahami ini tentu orang-orang yang iman, percayalah, cinta pada Rasulullah. Jika memuliakan Nabi Muhammad, jika menghormati Nabi Muhammad, jika menjaga Nabi Muhammad, maka muliakanlah ahlul baitnya, hormatilah mereka, jagalah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada channel An-Nasihin Belega, dan pada kali ini saya akan membahas tentang para ahlul bait. Ketika seorang syarif melakukan kesalahan, banyak orang mengatakan, kenapa kok dzurriyyah Rasulullah seperti itu, atau mengapa banyak melakukan kesalahan padahal dia cucu Rasulullah atau semacamnya. Sebenarnya yang demikian itu bukan hanya terjadi pada masa sekarang. Itu pernah ada pertanyaan tentang hal tersebut, dan itu ada dalam fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengenai para dzurriyyah Rasulullah SAW, bahwa mereka tidak selalu dalam kebenaran atau tidak mungkin melakukan kesalahan atau tidak terjerumus dalam dosa atau semacamnya, karena mereka bukan nabi, mereka tidak maksum, tidak luput dari dosa. Tidak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah imam yang sangat besar, namanya sangat masyhur. Namun lucu, saya pernah mendengar ada seorang Gus yang katanya kiai. Malah Ibnu Hajar Al-Haytami dibandingkan dengan Imam Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten, dan beliau mengatakan Imam Ibnu Hajar itu jauh kalau sama Imam Syekh Nawawi Banten, masih kalah jauh, kata beliau. Siapa sih Syekh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah ulama pada masa tahun 900-an, dan beliau masyhur kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Ketika ada perbedaan pada kitab-kitab fikih, hasyiyah dan syarah, maka diutamakanlah kitab At-Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj, kitabnya Imam Ibnu Hajar. Jika ada Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i yang terkenal pada abad ke-7, 600-an, ini pada abad ke-10 Imam Ibnu Hajar sama Imam Ar-Romli. Dalam fatwa beliau disebutkan, ada seseorang bertanya langsung kepada poin yang kita bahas, wa mimma yata'allaqu bihadza su'al idza da'a mudda'in annahu min ba'di furu'i hadhihi asy-syajarah wa annahu min al-itratil mutahharah wa laysat lahu qara'inu tadullu ala dzalika wa la dalilun yadullu ala ma hunalika. Wa ma'na al-qara'ini al-madhkurati luzumul adabil mardiyati wal akhlaqin nabawiyyati wal a'radiz zakiyati was sifatil muhammadiyah. Ada orang mengaku sebagai syarif, sebagai keturunan Sidina Ali sampai Rasulullah SAW, ini syarif. Namun pada orang tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah dari keturunan Rasulullah, Sidina Ali dan Siti Fatimah. Yang dimaksud tanda-tanda ini adalah dia tidak memiliki akhlak yang baik atau tata krama, perilaku yang baik, wal akhlaqun nabawiyah wal a'raduz zakiyah, akhlak seperti nabi dan sifat-sifat yang suci dan lain sebagainya. Fa hadhihi sifatul mahmudatu fi jami'il itratil tahirati mawjudatun. Seharusnya sifat-sifat terpuji tersebut mesti ada dalam keturunan yang suci. Fa idza lam yujad syai'un min hadhihi sifati wa ma dhahara illa ghairuha min al-qusat, ketika tidak ditemukan sifat-sifat baik tersebut, akhlak-akhlak yang baik, perilaku yang baik, wa ma dhahara illa ghairuha min al-qusat, malah yang terjadi dia orangnya jahat, malah berbanding terbalik. Wal wuqufu ma'at turhat
melakukan hal-hal yang tidak berguna, wal wuqu' fi aradi ahli ilmi wa hamalatil Quran, bahkan suka menghasut atau suka ikut campur dalam masalah kehormatan para ahli ilmu dan ahli Quran, wal khawdi fi ma la yajuzu likul insan. Artinya wah ini sudah banyak kekurangan-kekurangan. Fa hal yusaddaqul madhkur wa hadhihi sifatuhu, apakah bisa dibenarkan, apakah bisa dipercaya orang tersebut sedangkan kelakuannya seperti itu, mengaku keturunan Rasulullah tapi kelakuannya seperti itu? Apakah bisa diterima, dipercaya orang tersebut? Kemudian apa jawaban beliau? Thumma idza taqarrara dzalika faman ulimat nisbatuhu ila al-bait nabawi was-siril alawi la yukhrijuhu an dzalika 'adhibu jinayatihi wa la adamu diyanatihi wa siyanatihi. Ini jadi kata beliau, seseorang yang sudah diketahui bahwa orang tersebut bernisbat, bernasab pada Rasulullah, pada alul bait, itu la yukhrijuhu an dzalika 'azimu jinayatihi, tidak mengeluarkan orang tersebut dari melakukan dosa-dosa besar. Wala 'adamu diyanatihi wa siyanatihi, juga tidak ada kemungkinan untuk tidak terjaga. Jadi sama seperti manusia biasa, bisa berbuat dosa, tidak terjaga agamanya. Wa min tsama qala ba'dul muhaqqiqin, dan dalam hal tersebut para muhakkik ahli tahqiq, para ulama mengatakan ma mithalu syarifi zani aw syaribi aw syariki masalan idza aqamna alaihi al-hadda illa ka'amirin aw sultanin talatakhad rijlahu biqadarin fa wasalahu anhuma ba'du khadamatihi. An syarif yang berlaku maksiat, minum-minum, mencuri misalkan, itu tetap kita laksanakan kewajiban untuk memberi hukuman. Perumpamaannya seseorang yang mulia, seorang raja, seorang pangeran yang kakinya kotor, tentu itu dibersihkan oleh para pembantu-pembantunya, para pelayan-pelayannya. Jadi ketika mereka berbuat salah, oke, kita laksanakan ketentuan hukumnya tetap. Jika salah ya tetap salah. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Dengan kata yang sopan, beliau mengisyaratkan dengan kata yang sopan dan kerendahan diri terhadap keturunan Rasulullah dalam jawaban ini. Jadi bukan malah kurang ajar mereka atau dikatakan bermacam-macam karena perilaku yang tidak baik dari mereka, kemudian mau dicaci maki, tidak. Tentu ini yang bisa memahami ini tentu orang-orang yang iman, percayalah, cinta pada Rasulullah. Terus kemudian hadza kulluhu fi man ulima syarafuhu kama taqarrara. Jadi ini adalah jika orang tersebut diketahui syarafuhu, kemuliaannya, artinya sudah diketahui bahwa beliau memang keturunan Rasulullah, maka adabnya seperti itu. Wa amma ma yushakku fi syarafihi fa in thabata nasabuhu biwajhin syar'iyyin wajib ala kulli ahadin ta'dhimuhu bima fihi min asy-syarafi wal inkari ala ma fihi min al-khilal allati tunkaru syar'an. Adapun jika seseorang yang nasabnya, ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah itu masih diragukan, akan tetapi nasabnya itu punya ketetapan nasab menurut syarak, wajib ala kulli ahadin ta'limuhu, maka wajib bagi siapapun untuk mengagungkannya. Meskipun demikian kita wajib mengagungkan, tapi tetap ingkar, tetap menolak pada hal-hal yang dilakukannya jika bertentangan dengan syariat. Jadi tetap kita mengagungkan, memuliakan para zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, ya karena mereka juga manusia biasa. Terus kemudian wala yanbaghi lil insani ay yatahassasa man wa huwa qadirun 'ala salamati. Tidak sepantasnya bagi seorang manusia itu
bermain-main dengan racun, kan anggaplah istilahnya seperti itu. Jika wahwa qadirun ala salamati, sedangkan dia bisa untuk menghindarinya, nggak usah bermain-main lah. Jangan lihat orangnya, lihat siapa kakeknya. Tetap jika kita menyakiti keturunan seseorang, maka berarti kita menyakiti orang tersebut. Jadi berhati-hati, jangan sembarangan. Wa idza kana al-mansubuna li rajulin shalihin yatawaqqahu an-nasu wa yu'allimunahu lidhalika. Jika orang yang bernisbat, yang berhubungan kepada orang yang soleh, kita jaga mereka, kita agungkan mereka karena mereka anak kiai kita hormati, kita muliakan meskipun mereka salah. Tidak sembarangan kan? Nah, begitu juga apalagi ini dzurriyyah Rasulullah, cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Fama baluka bil mansubina ila sayyidil khalqi kullihim. Bagaimana orang yang bernisbat kepada Rasulullah sebaik-baik makhluk, dan kita tahu bagaimana jasa Rasulullah kepada kita, membawa hidayat kepada kita, dan kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Wa hasyarana fi zumrati muhibbihi wa muhyadihi wa ashabihi. Semoga kita kelak di hari kiamat bisa bersama Rasulullah, bisa bersama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan yang menghidupkan keluarga Rasulullah, dan bersama para sahabat Rasulullah. Itu adalah fatwa Imam Ibnu Hajar. Meskipun seorang keturunan Rasulullah, mereka tetap bisa bersalah, tetap melakukan kesalahan dan semacamnya, namun kita harus berakhlak, beradab kepada mereka, menghormati mereka. Dari Ibnu Umar, dari Imam Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Urkubu, jagalah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ahli baitihi, dalam keluarganya, ahlul baitnya. Wa makna urkubu, artinya urkubu, jagalah, ra'uhu wahtarimuhu akrimuhu. Jika memuliakan Nabi Muhammad, jika menghormati Nabi Muhammad, jika menjaga Nabi Muhammad, maka muliakanlah ahlul baitnya, hormatilah mereka, jagalah mereka. Ahlul bait siapa? Ahlul bait adalah fal muradu min ahli baitihi al muntasibuna ilaihi binasabin. Yang dimaksud ahlul bait adalah orang-orang yang bernisbat, yang bernasab pada Nabi Muhammad SAW, wa zaujatuhu, dan istri-istri beliau, istri-istri Rasulullah SAW. Jadi mari kita benahi kembali, jangan sembarangan terhadap keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Jadi demikian, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang salah dari diri saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.